Kalau ini benar, seluruh tubuhnya benar. Tapi kalau ini rusak, sekujur tubuhnya pun akan rusak. Ala wahiyya al-qalb, yaitu hati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi sahabat ini tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi Muhammad, as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya, nyembah Allah seperti perintahnya dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan kalian sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ai, kemudian apa yang dicintai sama Allah setelah salat? Maka dijawab oleh Rasulullah, yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat adalah albirrul walidain, berbakti kepada. Saya mau hijrah dan saya juga mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya, alaka walidan, apakah kau masih memiliki kedua orang tua? Apakah engkau masih memiliki salah seorang daripada orang tua? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, masih ya Rasulullah, bahkan dua-duanya masih hidup. Kata Rasulullah, kalau begitu kembali kepada kedua orang tuamu, rawatlah mereka, berbaktilah kepada mereka, maka engkau akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau jihad pahalanya besar, tapi masih punya kedua orang tua. Kata Nabi Muhammad, apa? Kembali, rawat, bakti sama orang tuamu, maka engkau akan mendapatkan pahalanya jihad fisabilillah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Dalam riwayat yang lain, ketika ditanya oleh Rasulullah, ada salah seorang sahabat yang ingin berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya, punya orang tua? Masih ya Rasulullah, ibu saya. Kembali bakti sama ibumu, maka engkau akan mendapatkan pahalanya haji dan umrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang anak kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya dapat pahala haji. Kalau sudah dapat pahala haji berarti hajinya sempurna. Belum tentu kalau dia melaksanakan haji sendiri bisa sempurna. Kata Rasulullah, kembali kepada ibumu, rawatlah, berbaktilah kepada ibumu, fa anta hajun wa mu'tamar wa mujahid, maka engkau seperti seseorang yang menunaikan ibadah haji dan juga berumrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya amal berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua ini adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perantara seorang anak untuk masuk ke dalam surganya Allah, menjadi perantara seorang anak untuk mendapatkan keridhaannya Allah, menjadi perantara bagi seorang anak untuk mendapatkan rahmatnya Allah, menjadi perantara bagi seorang anak untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua ini anak tangga bagi seorang anak. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua mendatangkan kemuliaan yang besar, mendatangkan kemuliaan yang sangat besar, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali sebagaimana telah kita baca dalam pembahasan yang lalu, riwayat-riwayat sahabat yang mendatangi Rasulullah mau berjihad di jalan Allah. Nabi yang ditanya pertama kali sama Nabi Muhammad apa? Orang tua. Masih punya orang tua? Punya, kembali. Surga di bawah telapak kaki ibumu. Riwayat yang lain, surga di bawah telapak kaki kedua orang tuamu. Maka berbaik-baiklah kepada mereka, berbaktilah kepada mereka, niscaya engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada keutamaan yang Allah berikan kepada anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga juga disebutkan di dalam hadis,
bahwasanya seseorang itu diharamkan dari rezekinya sehingga menjadi sempit. Ada orang kerja nggak kaya-kaya, rezekinya sempit luar biasa, tak lain rezeki itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan maksiatnya. Kalau orang nggak berbuat maksiat, rezekinya akan dilapangkan oleh Allah. Tapi ketika seseorang berbuat maksiat, rezekinya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempitnya rezeki karena apa? Karena perbuatan maksiat. Berbakti kepada kedua orang tua adalah ketaatan, tapi berdurhaka kepada kedua orang tua itu adalah perbuatan maksiat, bahkan maksiat yang besar, yang juga menyebabkan rezeki seseorang itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atau yang disebut dengan qadha itu nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Dan umur manusia itu juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi umur itu bisa diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan memperpanjang umur manusia yaitu taat kepada kedua orang tua. Silaturahmi memperpanjang usia. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga memperpanjang usia seseorang. Lihat berapa banyak kita saksikan umatnya Nabi Muhammad ini usianya bukan seperti umat-umat dahulu. Umat-umat dahulu ini ada yang usianya di atas 200 tahun, ada yang 300 tahun, panjang-panjang. Tapi umatnya Nabi Muhammad jarang ada yang sampai melewati 100 tahun. Tapi terkadang kita dapetin orang-orang yang usianya di atas 100 tahun. Ternyata ketika ditanya amaliyahnya apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Baktinya kepada kedua orang tua menjadikan usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabatnya Nabi yang dipanjangkan juga usianya sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya siapa? Anas bin Malik. Dipanjangkan usianya karena doanya Rasulullah. Itu pun juga kalau diteliti ya karena baktinya sama orang tua. Di waktu kecil dia bakti sama orang tua luar biasa. Ibunya yang miskin mendidik anaknya Anas bin Malik ini untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dididik mulai dari kecil untuk cinta sama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad masuk ke Madinah, maka Anas bin Malik diberikan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad. Ini anak saya Anas, saya jadikan pembantumu ya Rasulullah. Maka ibunya pernah minta sama Rasulullah agar anaknya Anas bin Malik ini didoakan, ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas ud'ullah lahu, doakan anak saya ini Anas bin Malik, pembantu kecilmu ini. Maka didoakan oleh Rasulullah, Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa waladahu waghfir dhanbahu. Doa yang terakhir ini waghfir dhanbahu, ada yang riwayat lain mengatakan wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Kata Anas bin Malik, semua doanya Nabi mustajab. Yang pertama, Anas bin Malik didoakan sama Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu, perbanyak hartanya dan anaknya. Kata Anas bin Malik apa? Kebun saya ini setahun panen 2 kali, padahal kebunnya orang lain itu setahun panen sekali, tapi kebun saya panen 2 kali. Bahkan di kebun saya itu terkadang datang angin yang membawa aroma yang sangat wangi, wanginya lebih daripada kasturi. Hartanya berlimpah, jadi orang yang kaya luar biasa. Doanya Nabi apa? Perbanyak anaknya. Anas bin Malik punya anak 125 orang, semuanya lelaki semua, hanya 2 anak wanita. Diberi keturunan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doanya Nabi Muhammad, dan juga dipanjangkan usianya. Makanya Anas bin Malik dikatakan sahabat yang terakhir kali wafat di negara Syam. Ada riwayat yang meriwayatkan usianya 99 tahun, ada 103, ada 106, ada 120 tahun. Perbedaan ulama tentang wafatnya Anas bin Malik di usia keberapa. Umurnya dipanjangkan oleh Allah sehingga dalam sebuah sejarah Anas bin Malik ini pernah berkata, yang dicatat oleh salah seorang yang hidup di zamannya, beliau pernah berkata, saimtul haya, aku ini sampai bosan dengan hidup, sudah kepingin cepat-cepat wafat berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, aku sudah merasa bosan dengan kehidupan, sehingga aku berharap doanya Nabi yang keempat ini cepat-cepat diijabahi sama Allah, wa adkhilhul jannah, dan masukkan Anas ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain, amaliyahnya seseorang yang menjadikan orang tersebut umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tuanya.
Begitu juga dengan Uwais Al-Qarani, bukan sahabat tapi sahabat minta doa kepadanya. Bukan sahabat tapi Nabi Muhammad memberikan kabar kepada umat ini bahwa Uwais Al-Qarani nanti akan bisa memberikan syafaat, membantu orang yang sangat banyak jumlahnya. Karena apa? Amalnya berbakti kepada kedua orang tua. Orang di negaranya semua pernah pergi ke Madinah. Orang di negaranya selalu sibuk, mulutnya ini apa? Dhahabtu ila Rasulillah, aku kemarin pergi ke Madinah ketemu sama Rasulullah. Wes kepingin pergi tapi punya ibu tua. Izin sama ibunya, kata ibunya, siapa yang ngurus saya kalau engkau pergi? Siapa yang mengurus kambing-kambing kita kalau engkau pergi? Sampai akhirnya di masa hidupnya Rasulullah, Uwais Al-Qarani tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikatakan Uwais sempat berjalan ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, tapi sampai di Madinah Nabi Muhammad sedang ada di peperangan Tabuk. Dan wasiat ibunya apa? Sampai di sana ketemu nggak ketemu cepat pulang, karena saya butuh dirimu. Baktinya kepada orang tua sampai menjadikan Uwais Al-Qarani ini bukan sahabat tapi para sahabat minta doa kepada dirinya. Sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Umar, nanti kelak anak ini Uwais Al-Qarani akan datang setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ngasih wasiat kepada Umar bin Khattab, kalau engkau berjumpa mintalah kepadanya beristighfar untukmu. Mintalah kepadanya berdoa agar Allah mengampuni dirimu, karena doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Ini orang di bumi nggak ada yang kenal, dianggap gembel, dianggap orang gila, tapi di langitnya Allah Subhanahu wa taala sangat dikenal. Uwais Al-Qarani di Yaman, di negaranya Yaman, nggak dianggap manusia, dianggap orang dipandang sebelah mata, orang miskin. Bahkan ada beberapa orang yang menganggap dia orang gila karena hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaiannya sobek-sobek, nggak punya apapun. Kalau makan terkadang ngais-ngais di sampah, cari makanan sisa dari manusia. Bahkan kalau makan terkadang ada anjing datang ke sebelahnya. Anjing itu menggonggong seakan-akan ngasih isyarat, ini sampah tempatnya saya makan, bukan tempatnya manusia. Maka apa kata Uwais Al-Qarani? Antakul mimma yali wa ana akul mimma yalini. Aku makan di tempatku, di bagianku, tidak ganggu bagianmu. Kau makan di bagianmu, kita sendiri-sendiri. Kalau ngelihat anjing terkadang menangis, engkau ini nggak dihisap sama Allah Ta'ala. Kalau saya dihisap dan nanti saya berhasil, saya dimasukkan surga, berarti saya lebih mulia daripada engkau. Tapi kalau saya nanti nggak berhasil di yaumil hisab, saya dimasukkan neraka, berarti engkau lebih mulia daripada saya. Hatinya Uwais Al-Qarani, hati yang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika datang ke Mekah, ketika datang ke Madinah, Sayyidina Umar bin Khattab teringat dengan sabdanya Rasulullah. Ada rombongan dari Yaman datang, ditanya sama Sayyidina Umar, afikum Uwais? Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais? Maka orang-orang Madinah ini bingung, Uwais siapa yang kau maksud wahai Amirul Mukminin? Kami ini nggak kenal orang nama Uwais kecuali salah seorang miskin yang pergi sama kami ini ikut rombongan jaga unta-unta kami. Dia ada di ujung Madinah nih, mengembalakan unta-unta kami, ngasih makan, ngasih minum, mandikan unta kami, memperistirahatkan unta kami. Gak ada Uwais yang lain, karena mereka nggak masuk di kepala mereka, nggak masuk di otak mereka kalau yang dimaksud sama Umar bin Khattab Uwais itu, karena Uwais ini orangnya nggak dipandang. Kami nggak kenal orang nama Uwais kecuali itu. Kata Sayyidina Umar, antarkan saya ke sana. Sayyidina Umar ngajak Sayyidina Ali, ayo kita pergi temuin Uwais. Ini yang diwasiatkan sama Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad ngasih tanda-tanda Uwais ini pernah punya penyakit baras, punya penyakit seperti belang putih-putih di badannya, dan dia minta sama Allah agar disembuhkan dari penyakit belangnya. Disembuhkan sama Allah, tapi dia minta disisakan sedikit, sehingga ada sedikit daripada penyakit belangnya itu di telapak tangannya yang besarnya seperti logam dirham. Kenapa minta disisakan sedikit? Supaya kalau ngelihat teringat pernah diberikan sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan. Sampai seperti itunya. Didatangi sama Sayyidina Umar, Sayyidina Umar minta doa, sampai Uwais Al-Qarani berkata, apa engkau Amirul Mukminin minta doa sama saya? Nggak pantas. Kata Sayyidina Umar, apa? Nggak masalah pantas nggak pantas, Rasulullah yang nyuruh saya minta kepada. Akhirnya didoakan sama Uwais Al-Qarani. Ditawarin sama Sayyidina Umar, dari sini kau mau kemana? Irak, Basrah. Kalau begitu tunggu saya ambilkan uang dari Baitul Mal. Kata Uwais, apa ini? Saya punya uang, upahnya mengembalakan unta.
4 dirham. Nggak tahu apakah uang ini saya masih bisa hidup sampai uang ini habis. Ibarat kata 40.000 rupiah. Kita mungkin kalau di Solo bisa makan 4 bungkus lah, bisa pagi siang malam ketemu sarapan lagi. Saya nggak tahu apakah uang ini habis dan saya masih hidup. Bisa jadi baru saya pakai sedikit saya sudah mati. Saya nggak butuh, cukup ini. Kalau begitu saya ambilkan pakaian yang bagus, kata Sayyidina Umar. Pakaiannya sudah compang-camping, sudah jelek. Oh ini masih bagus, masih bisa dipakai. Saya nggak tahu apakah saya masih hidup ketika pakaian ini sudah sobek-sobek dan sudah tidak layak dipakai. Selagi masih bisa saya pakai. Kalau begitu saya akan kabarkan ke Malik al-Basrah yang megang Basrah, gubernurnya, supaya dia ya'tani bika, memperhatikan dirimu, bantu dirimu. Kata wes jangan. Saya lebih suka seperti orang yang nggak dipedulikan, orang biasa, rakyat biasa, nggak ada yang kenal. Saya lebih suka. Ini hatinya orang yang sudah dekat sama Allah, orang yang bakti sama orang tuanya, sudah nggak ada lagi penyakit hati. Berbakti kepada Allah ini jadikan hatinya orang bersih, jadikan dijauhkan daripada penyakit hati, dijauhkan sama Allah Subhanahu Wa Taala dari al-qadarat, kotoran-kotoran yang menjadikan hatinya manusia kotor. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Apa wasiatnya? Birru abaukum tabarrukum abnaukum. Berbaktilah kepada ayah-ayah kalian, kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Wa'ifu ta'iffa nisa'akum, jagalah diri kalian dari wanita yang tidak halal bagi kalian, niscaya wanita-wanita kalian pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wasiatnya Nabi Muhammad, penting, karena sebagaimana dijelaskan, kama tadinu tudan, apa yang kau perbuat akan kembali kepada dirimu. Engkau bakti sama orang tua, anak-anakmu bakti. Engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, anak-anakmu kelak juga akan durhaka kepada dirimu. Apa yang kau perbuat kembali, hukum alam kalau disebutnya, yang kau perbuat kembali. Maka wasiatnya Nabi Muhammad apa? Birru aba'akum, baktilah kepada kedua orang tuamu. Apakah seluruh orang tua kita harus berbakti? Seluruh orang tua, mau dia orang tuanya saleh, mau dia orang tuanya kafir sekalipun, anaknya wajib berbakti. Apakah harus taat semua kepada semua perintahnya? Selagi tidak menyimpang dari syariatnya Allah harus taat. Andai kata menyimpang daripada syariatnya Allah, dia tidak wajib mengikutinya, tapi bukan berarti menjadikannya diperbolehkan untuk durhaka. Tetap harus hormat, harus taat sama orang tuanya, harus bakti sama orang tuanya. Gak ada illah, mau orang tuanya kafir terus orang tua saya kafir kok, nggak nyembah Allah Ta'ala, buat apa saya taat kepada dirinya? Tetap engkau suruh taat. Yang nggak diperbolehkan kalau sampai dia memerintahkan kepadamu apa? Perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, bertolak belakang dengan syariat. Tapi adapun penghormatanmu, baktimu, cintamu tetap diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Justru orang-orang yang orang tuanya bukan orang tua yang saleh, itu ujiannya lebih besar. Termasuk daripada ketaatan seorang anak kepada kedua orang tuanya apa? Berharap orang tuanya masuk surga. Termasuk ketaatan anak kepada orang tuanya apa? Berharap orang tuanya itu berbuat baik, beramal soleh. Berarti engkau dituntut bagaimana caramu merubah orang tuamu, dengan cara yang berbeda, bukan dengan cara kita sama teman kita. Karena bicara sama orang tua ada adabnya. Orang tua mungkin belum sholat terus kita mengingatkan, beda dengan kita mengingatkan anak kita. Kalau anak tinggal ngomong ayo sholat, jam segini belum sholat, sama orang tua nggak bisa seperti itu. Ada adabnya, jangan sampai niat baikmu malah justru mendatangkan kemurkaan Allah. Ketika orang tuamu marah, Allah murka kepada dirimu. Ada adabnya. Seorang anak yang masih punya orang tua ahli maksiyah, sering bermaksiat, belum berubah, maka bagaimana caranya taat kepada kedua orang tua supaya orang tuanya berubah? Tunjukkan akhlakul karimah, berakhlak yang baik, beradab yang baik, maka akan merubah orang tua kita. Dan ketaatan kita kepada orang tua, kita niatkan, ya Rabb, saya taat kepada orang tua saya dan saya berharap Engkau memberikan imbalan dengan memberikan hidayah kepada kedua orang tua aku. Maka amal kita ini akan menjadi hidayah bagi kedua orang tua yang belum mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai durhaka. Karena apa? Semua nanti dikembalikan sama Allah.
Yang pernah mukul orang tuanya nanti akan dipukul sama anaknya. Yang pernah nyia-nyiakan orang tuanya nanti akan disia-siakan sama anaknya. Yang tidak pernah nurut sama kedua orang tuanya, dia akan punya anak yang tidak nurut dengan dirinya, bahkan terkadang lebih daripada itu. Kita disuruh ngicipin sama Allah Subhanahu wa taala sakitnya orang tua kita. Sakit. Ketika kita membantah perintahnya atau ngomong kasar, kita akan ngerasakan, orang tua kita itu akan ngerasakan sakit yang luar biasa, dan kita nanti disuruh ngicipin sama Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Maka wasiatnya Nabi Muhammad, birru abaukum, taatlah kepada ayah-ayah kalian, orang tua kalian, tabarrukum abnaukum, niscaya anak-anakmu pun akan berbakti kepadamu. Wa'ifu ta'ifa nisaakum, hati-hati juga dengan wanita yang tidak halal daripada dirimu, jaga dirimu dari wanita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga wanita-wanita kalian. Kalau kita jaga diri dari wanita yang tidak halal, maka wanita yang halal bagi kita akan dijaga sama Allah. Kita keluar dari rumah, dia dikasih keamanan sama Allah taala. Kita ganggu wanitanya orang, wanita kita akan diganggu. Ada orang dia sudah punya istri, tapi dia ganggu istrinya orang lain. Istrinya orang lain dia ganggu. Maka jangan pernah berharap istri Anda diberikan keamanan sama Allah Subhanahu wa taala kalau Anda tidak merubah perbuatan tersebut. Selagi kita nggak bisa jaga, maka kita akan disuruh ngicipin. Ini suaminya istri yang kau ganggu, ini punya perasaan juga, yang marah ketika istrinya kau ganggu, kau disuruh merasakan juga perasaan yang sama. Wa iyadzubillah. Sampai ada seseorang yang istrinya taat, dia taat, setiap keluar dari rumah ditinggal, di rumah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi ada orang nganter susu, cuma ditaruh depan rumahnya karena tahu ini sahibul bait, yang laki nggak ada, yang di rumah perempuan, taruh depan sama pedagang susu itu. Suaminya keluar suatu hari, nafsunya menguasai dirinya sampai dia ngelihatkan wanita yang bukan mahramnya dengan syahwat, terlena dengan kecantikan wanita. Ini wanita di rumah, istrinya dia sudah bertahun-tahun kalau ditinggal di rumah aman saja. Tukang susu ini biasa naruh susu di depan, tapi ketika dia bermaksiat di hari itu juga tukang susu itu ngetuk pintu rumahnya. Si perempuan mengeluarkan tangannya cuma mau ngambil botol susu yang ditaruh, dipegang sama tukang susunya tadi. Engkau nggak bisa jaga matamu, istrimu juga tidak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'ifu ta'ifa nisaakum kama tadinu tudan, apa yang kita perbuat kelak kita akan merasakan daripada imbal baliknya. Yang berbakti kepada kedua orang tua, maka anak-anaknya akan berbakti. Yang tidak berbakti, bahkan sebagian riwayat diriwayatkan sama ulama apa, anak yang ngasih muka masam kepada orang tuanya, nggak ngomong kasar lah, baru ngasih muka yang nggak enak saja. Dijelaskan ketika dia ngasih muka nggak enak ke orang tuanya itu, para malaikatnya Allah langsung lari cepat-cepat ke arsy, megangin arsy karena arsy bergoncang. Para malaikat megangin, takut arsy itu jatuh nimpa orang tersebut, saking murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang ngasih wajah yang masam kepada orang tuanya. Baru ngasih raut wajah yang nggak enak, belum dia ngomong kotor, belum dia banting pintu, maka akan datang kemurkaan yang luar biasa. Wa iyadzubillah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Nabi SAW naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bingung apa yang diamini oleh Rasulullah SAW. Maka selesai mengucapkan, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabatnya, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka ahad abawaihi thumma lam yabirrahuma famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah, qul amin. Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun dia tidak berbakti kepada keduanya, kemudian mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, semoga Allah menjauhkannya. Katakan amin wahai Muhammad, maka diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata, man adraka syahrul Ramadan
siapa yang mendapati bulan suci Ramadan famata falam yaghfiru lahu, dan ia pun mati tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'adkhalan nar, ia pun dimasukkan ke dalam neraka, fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkannya. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad, diamini oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alaika, yang disebutkan namamu dan dia tidak bersolawat kepadamu, kemudian dia mati dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkannya, katakan amin. Maka Nabi pun mengamini doanya malaikat Jibril. Dikasih orang tua sama Allah, mendapati orang tuanya sampai tua, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, akhirnya apa? Mati, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkannya wahai Muhammad. Didoakan sama malaikat Jibril, semoga nggak ada dari umatnya Nabi Muhammad ini yang berbuat seperti itu. Sifat-sifat seperti itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, itu berarti Allah itu cinta sama dia. Dia dikasihi anak tangga untuk masuk ke dalam surga, dikasih pintu surga yang mudah. Ini loh, orang tuamu masih hidup, taat sama dirinya, ada pintu surga di depan matamu. Tapi dia ternyata nggak ngerawat orang tuanya, ternyata dia nggak berbakti kepada orang tuanya, malah durhaka, maka menyebabkan dirinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ada 3 golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Al-uquqil walidain. Di hari kiamat 3 golongan gak dipandang sama Allah. Yang pertama apa? Durhaka sama orang tua. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang durhaka kepada orang tua itu malah jadi orang pertama yang gak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tersebut dikasih kenikmatan sama Allah tapi diingkarin kenikmatan tersebut. Orang dikasih kesehatan tapi dia ingkar atas nikmat. Saya gak butuh sama kesehatan ini, buat apa? Ambil. Maka yang beri kesehatan akan marah. Baik-baik dikasih kesehatan kok malah ingkar. Begitu juga orang yang dikasih orang tua, dia nggak berbakti, dia dikasih surga sama Allah tapi dia sia-siakan. Saya nggak butuh surga, ambil, saya butuh neraka. Nah, orang yang dikasih orang tua ini sama Allah dikasih pintu surga, kalau dia nggak berbakti dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dia berkata kepada Allah, saya nggak butuh surgamu, ambil, saya butuh nerakamu. Maka orang seperti itu adalah orang pertama yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, wa iyadzubillah. Oleh karena itu salah seorang saleh diriwayatkan kalau itu adalah Al-Imam Hasan Al-Basri, ketika ibunya wafat dia nangis luar biasa sampai orang bingung. Oh, ini ulama besar, ibunya mati kok nangis seperti ini, gimana nih? Sampai dikatakan, anta ya imam, orang sepertimu gak pantas nangis seperti ini, harusnya punya sabar, punya tabah. Lalu dia bilang, saya sabar, saya nggak mengingkari sunnatul hayah, hukum alam, ada kehidupan ada kematian, tapi yang saya tangisi apa? Saya kehilangan pintu surga. Sebelumnya, hari-hari sebelum ini saya masih punya pintu surga. Adanya orang tua ini, kalau saya berbakti saya punya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi hari ini pintu surga tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nangis karena hilangnya pintu surga. Maka dari itu kita yang punya orang tua ini jangan sampai kita sia-siakan. Nanti kita nggak disia-siakan sama anak kita. Ngucap uff aja nggak boleh, wala taqul lahuma uff. Kalau bahasa Indonesianya nah ambilkan makan nanti, nggak boleh. Datangkan murkanya Allah saja nggak boleh. Apalagi kalau sampai berkata-kata kosor, nyakitkan hatinya orang tua, naudzubillah ya. Mendalik bakti orang sama orang tua. Ibu kita ini nggak pernah minta upah, ayah kita juga nggak pernah minta upah. Yang penting anaknya bahagia, yang penting anaknya jadi orang soleh. Itu harapannya orang tua. Di kandungan ibunya 9 bulan, kadang nendang sakit, kadang rela makan walaupun nggak nafsu supaya buah hatinya itu mendapatkan nutrisi. Ketika lahir ibunya ngalamin sesuatu yang nggak pernah dialamin sama seorang lelaki, ngalami sesuatu yang dahsyat, bainal hayati wal maut. Seorang ibu yang melahirkan anaknya itu di antara hidup dan mati.
Sakitnya adalah sakit kedua setelah sakaratul maut. Sakit paling dahsyat pertama itu yang nomor 1 sakaratul maut. Yang kedua sakitnya seorang ibu yang melahirkan anaknya. Sakitnya melebihi daripada 40 tulang kita dipatah-patahkan. Sakitnya wanita yang melahirkan itu melebihi daripada sakitnya 40 tulang yang ada di tubuh kita ini dipatahkan. Itu tangan kita andai kata dipatahkan gitu sakitnya kayak apa sih? Ini 40 tulang dipatahkan, sakitnya lebih daripada itu. Itu ibu kita ngalamin proses yang sangat sakit demi mengeluarkan buah hatinya. Setelah itu bukan selesai. Tadinya 9 bulan di kandungan, setelah itu belasan tahun dirawat. Lela nggak makan demi anaknya, Lela nggak tidur demi anaknya, belum lagi ngeluarin kotoran, dicebokin sama orang tuanya, dimandiin. Tapi ada seorang anak yang malah orang tuanya di waktu tua kencing mau nyebokin jijik. Orang tuanya di masa tua sudah nggak bisa mandi sendiri, kemudian anaknya malas untuk memandikan kedua orang tuanya, padahal di masa kecil belasan tahun. Belum tentu orang tua yang nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa cebok sendiri itu anaknya akan merawat belasan tahun seperti dia ngerawat, seperti dia dirawat sama orang tuanya. Ini semua kan dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang ketika ditanya sama orang tuanya, mungkin orang tuanya sudah agak pikun sehingga pertanyaannya berulang-ulang, marah. Dari tadi tanya terus dengan pertanyaan yang sama. Padahal dia waktu kecil bertanya sama ayahnya dengan pertanyaan yang sama ribuan kali, ayahnya nggak pernah bosan. Setiap ngelihat sesuatu, Pak ini apa? Dijawab sama bapaknya. Besok nak ketemu lagi nanya, Pak ini apa? Dijawab lagi sama bapaknya. Dalam keadaan senyum dan senang. Berharap anaknya selalu bertanya, ayo tanya, saya kasih jawaban supaya engkau tambah pintar. Orang tuanya di masa tua tanya 2-3 kali dia sudah marah. Ini akan dihisab sama Allah. Engkau ngangkat suara, orang tuamu terkejut dengan suaramu yang keras sampai nyakitkan hatinya, arsy-Nya Allah bergoncang. Jangan harap sholatmu diterima sama Allah, jangan harap sedekahmu diterima sama Allah. Ridhallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah itu terletak ke dalam keridhaan kedua orang tuamu. Orang tuamu ridha, Allah ridha. Orang tuamu murka, kata Rasulullah SAW, maka Allah murka kepada dirimu. Itu sudah sunnatullah, sudah diikat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin tahu dirinya saat itu sedia dimurkai sama Allah atau diridhoi sama Allah, lihat bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya ridha sama dia, berarti saat itu Allah sedang ridha. Kalau orang tuanya murka sama dia, berarti saat itu Allah sedang murka. Maka jangan keluar dari rumah tanpa keridhaan kedua orang tua, bahaya. Berarti kita keluar dari rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka sama kita. Nah kalau di jalan kita mati, berarti kita mati dalam keadaan dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang mendatangkan kemurkaan orang tua. Bahagiakan orang tua ini jimat kita yang terakhir, cara kita yang paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, rawat orang tua, apapun cobaannya, apapun godaannya. Lihat bagaimana salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad yang ketika wafat tanpa ada keridhaan daripada orang tuanya, sampai Nabi mau ngambilkan kayu dan ibunya bertanya, akan kau apakan anakku ya Rasulullah? Saya bakar. Lebih baik dia dibakar di dunia daripada dibakar di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di neraka. Nabi sengaja berkata seperti itu supaya orang tuanya ini mau memaafkan. Dan Nabi mau menunjukkan kalau ini anak mati dalam keadaan gak diridhoi sama orang tuanya murka, naudzubillah, akan dibakar di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai orang tuanya meridhoi. Allahumma anni radin, diridhoi sama Rasulullah, diridhoi sama ibunya. Nah ini bahaya. Jangan sampai kita nanti dibalas. Mungkin kita berbuat 10% dibalas sama anak kita 30%. Wa iyadzubillah. Setiap orang itu kan selalu berharap punya anak yang soleh, anak yang berbakti. Kalau dia nggak berbakti, bagaimana dia mau dapat anak yang berbakti? Dan sebagai orang tua, didik anaknya ilmu syariah. Kalau berharap anaknya berbakti kepada kedua orang tua, didik ilmu syariah. Kalau syariatnya Allah nggak dididikkan kepada anaknya nggak dididik ilmu agama, dididiknya matematika, fisika, biologi saja, maka anak nggak tahu caranya berbakti seperti apa. Karena di ilmu-ilmu dunia nggak ada caranya berbakti. Apa kita nggak berharap kita mati tetap dapat pahala?
Kata Nabi Muhammad, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam itu kalau mati in qata'at amaluhu, amalnya terputus, sudah selesai. Kecuali 3 golongan. Salah satu daripada 3 golongan apa? Doanya seorang anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Doa itu banyak, anaknya sedekah, pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya. Anaknya ngundang orang makan, dikasih makan orang, pahalanya buat kedua orang tuanya. Ini doanya seorang anak soleh buat anaknya. Apa kita nggak berharap kita mati dimakamkan tetap dapat pahala? Nah ini kita nggak bisa dapatkan kecuali didik anak supaya jadi anak yang soleh. Lu saya nggak punya ilmu, anakmu ajak ke tempat-tempatnya orang soleh supaya dapat pendidikan. Ajak ke tempat pengajian kalau engkau tidak bisa mendidiknya sendiri. Kalau berharap anaknya soleh, anaknya nggak didik agama, dididik semuanya ilmu-ilmu dunia, nggak tahu caranya soleh, nggak tahu anaknya kalau mengatakan off kepada orang tua itu dilaknat sama Allah Ta'ala, nggak tahu kalau dia ngasih muka masam itu dilaknat sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Dia durhaka kepada orang tuanya karena nggak punya ilmunya. Tapi kalau dari kecil dididik syariat, dari kecil dididik ilmu agama, maka dia akan tahu kalau berbakti kepada orang. Jadi kita nyekolahkan anak kita atau didik anak kita ilmu agama ini, manfaatnya kembali kepada kita. Kita akan dijadikan raja sama anak kita, karena anak kita akan berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbakti. Makanya lihat anak-anaknya orang yang soleh, yang anak-anaknya dididik oleh ibu-ibunya dan ayah-ayahnya soleh. Kita lihat di depan mata kepala kita sendiri bagaimana penghormatannya kepada kedua orang tua. Saya pernah ngelihat seorang anaknya soleh, semenjak saya kenal sampai detik ini saya nggak pernah ngelihat dia kepalanya ngangkat di depan orang tuanya, selalu merunduk. Hormat ta'zim yang luar biasa. Ayahnya soleh, ibunya soleh, didik anaknya dengan ilmu agama. Akhirnya anaknya bisa berbakti yang luar biasa. Jalan belakangin orang tuanya nggak pernah, kalau mau jalan mundur. Tapi anak yang nggak dididik ilmu agama nggak tahu. Nah itu pentingnya. Terkadang ada orang sunnahnya dikerjakan, wajibnya ditinggalkan. Kira-kira bisa diterima nggak sholatnya sama Allah kalau orang itu sholat gabliyah ba'diyah tapi zuhurnya nggak sholat? Datang waktu zuhur dia ke sholat gabliyah, kemudian sholat ba'diyah tapi zuhurnya nggak dikerjakan, nggak ada manfaatnya. Yang wajib ditinggalkan. Nah terkadang ada orang menghormatin orang lain tapi nggak hormat sama orang tuanya. Hormat sama ulama, dia pandang ini orang soleh, orang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapakku mbokku ora tau sholat, kalah sama orang ini. Yang ini walaupun tidak sholat tapi diwajibkan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Terkadang ada orang salah nempatkan, kau menghormati ulama, menghormati orang soleh, bagus. Tapi kalau penghormatanmu kepada orang soleh menjadikan engkau durhaka kepada orang tuamu, itu ada penyakit di hatimu. Kalau sampai engkau nggak berbakti sama yang wajib, yang sunnah kau kerjakan, ibarat kau sholat gabliyah zuhur tapi zuhurnya nggak kau kerjakan. Sampai para ulama itu kalau ada orang yang cium tangan sama dirinya, tanya, kau di rumah cium tangan sama orang tuamu seperti ini enggak? Hormat sama orang tuamu seperti ini enggak? Kalau enggak, pulang belajar seperti ini kepada kedua orang tuamu. Jangan sama orang lain taat, sama orang, sama bosnya takut diajak omong ngerunduk, sama orang tuanya kalau diajak omong petantang petenteng. Nggak akan kaya orang yang seperti itu, nggak akan dapat jabatan lebih dari bosnya orang yang seperti itu. Dan andai kata bosnya tahu perbuatan anak buahnya seperti itu, akan dibuang itu anak buahnya. Sama orang tua yang melahirkan saja nggak hormat, apalagi sama saya. Hormatnya sama saya berarti munafik, di depan saya, di belakang saya tidak. Kama tadinu tudan, ingat, apa yang kau perbuat akan kembali. Orang-orang kafir saja sekarang berlomba-lomba nyekolahkan anaknya, mencontoh orang Islam, mempelajari ilmu agama Allah agar mereka tidak disia-siakan di masa tua. Kita sebagai orang tua sudah selayaknya mengajarkan anak-anak kita untuk belajar syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya anak-anak kita nanti bakti sama kita. Panggil anak kita mulai dari kecil, dengarkan bacaan Fatihahnya, kemudian tanya kepada dia sholat apa belum. Jangan sampai jadi orang tua yang malu mau nanya sholat apa belum, kecuali kita nggak sholat. Nah orang tua yang nggak nanya kepada anaknya salait, sudah sholat apa belum, itu biasanya orang-orang tua yang dia ninggalin sholat. Makanya dia mau nanya sama anaknya sholat sudah sholat apa belum, malu. Ini tanggung jawab. Perhatian kita kepada anak kita seperti itu, nanti manfaatnya apa? Anak kita akan berbakti kepada kita. Jangan sampai
Kita nggak didik, terus kita nggak mengharap anak kita berbakti. Lawang ilmunya nggak ada kok. Dia nggak tahu kalau berbakti itu sebuah kewajiban. Bagaimana mungkin dia akan berbakti? Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang tuanya kafir sekalipun tidak menjadikan dirinya terus harus menjauh daripada orang tua atau memutus tali silaturahmi dengan orang tuanya. Tetap diwajibkan dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga dulu ada salah seorang yang berbuat maksiat besar, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya baru saja berbuat dosa besar. Kata Nabi Muhammad, kau masih punya ibu? Gak punya ya Rasulullah. Punya bibi? Punya. Berbakti sama bibimu. Sebagaimana Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, datang orang maksiat, saya punya dosa besar, masih punya ibu? Punya. Bakti. Karena ada perbuatan-perbuatan maksiat yang diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baik. Wa adbi sayyi'atil hasanah tamhuha, dan barengilah perbuatan-perbuatan buruk ini dengan amal-amal baik. Niscaya amal baik itu akan menghapus perbuatan burukmu. Ada orang, saya punya dosa besar, caranya meleburkan dosa saya gimana? Punya ibu, bakti sama ibumu. Saya nggak dapetin amalan yang lebih mulia daripada berbakti kepada kedua orang tua, kata Abdullah bin Abbas. Maka berbaktilah kepada ibumu, insya Allah dosa-dosamu akan diampuni. Rasulullah pun begitu. Sampai ditanya, Rasulullah kau punya ibu? Enggak punya. Punya bibi? Punya. Bakti sama bibimu. Bakti sama mertuamu. Karena mertua itu bagikan seorang ibu. Berbaktilah. Maka dengan berbaktimu kepada orang tuamu tadi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini hebatnya orang yang berbakti kepada orang tua. Kemudian ditanya, ada salah seorang sahabat nanya, ya Rasulullah, saya punya orang tua sudah wafat, ketika hidupnya saya belum sempat berbakti, apakah ada cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, bisa. Seorang anak yang belum sempat berbakti, orang tuanya sudah wafat, dia masih bisa berbakti. Caranya gimana? Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, as-salatu alaihima ay ad-du'a, yaitu dengan mendoakan mereka berdua. Mendoakan mereka berdua itu salah satu cara anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya yang sudah wafat. Wal istighfaru lahuma, kemudian memohonkan ampun kepada mereka. Wa infadu ahadihima, dan juga menunaikan utang-utang mereka atau janji-janji mereka. Itu juga salah satu cara untuk berbakti. Dan juga as-silaturrahim, bersilaturahmi kepada kerabat-kerabatnya ayah atau ibu yang selalu didatangi, disambung silaturahminya oleh orang tua kita, atau kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini cara-cara untuk menghormati dan juga memuliakan sahabat-sahabatnya orang tua kita. Ini salah satu cara untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat. Didoakan, diistighfarkan, mintakan ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayah kita biasa silaturahmi kemana? Kita lanjutkan. Kemudian apa? Memuliakan teman-temannya ayah kita. Lho iki koncone bapakku mbiyen, dihormati, didatangi, disilaturahmi, dimuliakan sebagaimana dia muliakan orang tuanya. Maka itu salah satu caranya berbakti. Sampai Abdullah ibnu Umar ini pernah naik tunggangannya, dia naik onta tunggangannya. Abdullah bin Umar orang yang alim di zamannya, orang yang dari kalangan sahabat yang dimuliakan. Tiba-tiba ngelihat Arab miskin, Arab biasa jalan. Beliau turun, orang Arab tersebut dikasih selendangnya, serbannya yang berwarna hijau diberikan kepada orang Arab tersebut. Kemudian orang Arab tua tadi ini dinaikkan ke atas ontanya, sampai yang megangin ontanya Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabatnya ini bingung. Abdullah ibnu Umar ini orang desa biasa, kau berbuat sedikit kebaikan aja mereka sudah senang. Gak perlu seperti ini, kau kasih selendangmu, kau naikkan di atas ontamu. Maka kata Abdullah bin Umar, apa? Kau nggak tahu siapa dia? Dia ini sahabatnya ayahku Umar, dan ayahku Umar ini punya hubungan yang baik sama dirinya. Dan aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan salah satu caranya agar engkau bisa terhubung, terkoneksi dengan ayahmu yang ada di kubur, yaitu engkau tetap bisa berbakti kepada ayahmu. Salah satu caranya apa? Menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat ayahmu atau sahabat-sahabat ayah. Dia berbuat seperti itu untuk apa? Untuk bisa berbakti kepada Umar ibn Khattab, ayahnya. Sampai datang ke desa lain, datang ke kota lain, disilaturahmi teman-temannya Umar bin Khattab.
Aku datang ke sini karena apa? Karena ayahku punya hubungan dengan ayahmu. Ini temannya Umar bin Khattab sudah wafat, ini generasi setelahnya. Jadi sama-sama anak. Saya dengar kalau nyambung tali silaturahmi dengan kerabatnya teman-temannya ayah itu mendapatkan kemuliaan yang besar di mata Allah. Maka saya datang ke sini untuk nyambung silaturahmi. Nah, ini caranya berbakti kalau orang tua sudah nggak ada. Nah, ini kalau kita ajarkan sama anak kita kan enak. Nanti kita wafat, anak kita istighfar buat kita. Kita wafat, anak kita doakan kita. Kita wafat, anak kita mengeluarkan sedekah untuk kita. Nah, kalau nggak pernah diajarkan, kita mati jam 9 pagi, jam 5 sore, anak-anak kita pecah. Satu sama lain saling musuhin, rebutan warisan. Sudah nggak ingat sama bapaknya, nggak ingat sama ibunya. Anak-anak kita yang kita cintai, yang kita harapkan bersatu ini, kita baru mati beberapa jam karena nggak dididik agama. Langsung saat itu juga terjadi qati'ur rahim. Belum berapa jam dimakamkan ayahnya, anaknya sama, putrinya sama, anaknya sudah lupa. Wala la doa, wala sadaqah. Kalau perlu mungkin nggak berkunjung lagi. Kunjungnya mungkin lebaran, itu pun kalau musim. Kalau sudah nanti zamannya berkembang, nggak ada lagi nyekar, udah nggak ada orang yang nyekar lagi sudah. Sampai amblek kuburan orang tuanya dia nggak datang. Padahal kita dikubur butuh istighfar, butuh doa. Nah, kalau nggak didik anaknya, bagaimana mau dapat seperti itu? Kalau perlu anaknya nggak nyolatkan, bapaknya mati dititipkan ke masjid. Ada nggak? Ada. Bapaknya mati dia titipkan orang di gaji ini, tolong ayah saya dimandikan, habis itu dibawa ke masjid disolatkan. Dia datang di makam aja pakai baju hitam-hitam melihatin. Wala doa, wala istighfar, wala nangis. Padahal ini kita dididik sama orang tuanya dari kecil, orang tuanya tiap didik nangis, orang tuanya nyari makan nangis. Tapi kadang nggak dididik ilmu agama, ya akhirnya seperti itu. Ditinggal sama orang tuanya nangis aja tidak, sedih aja tidak. Makanya itu pentingnya tarbiyah, mendidik anak kita sesuai dengan didikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga kelak dijadikan anak-anak kita anak-anak juga yang berbakti kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ukuntum hawana in aradta ridana wa hadhartu bi sirrina li siwana wa khada' lana واترك مناك إن أراد منانا واجعل وقوف ما بكيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا أو ما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة
يلقانا فانهض بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا هاموا بعشقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا مغنانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهنا كرر لسامعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا رب ما كتب والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتب والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة التي قبلت معك والسماء مصلى ظاهر باطن دافعة كل شر جالي بدن كل خير الله يفتح علينا وعليكم في راحة الفين فريقنا في وأننا وكم تعويل ويرزقنا وإياكم سواء سبيل ويجعلنا وإياكم قراءة سيد المرسلين ويختم أمرنا بالحسنى وحراضنا أن نفرض وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علما نقضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشي المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك
عصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي